Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pagi ini boleh kita bersama-sama kembali sebelum kita memulai aktivitas kita merenungkan firman Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya selalu ada kekuatan yang baru, perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan saat kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Ada kesembuhan, ada perlindungan Tuhan, ada jamahan kasih Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami mau mengangkat suara kami mau menyanyikan pujian bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sebentar kami akan memuji menyembah Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau yang menjamah setiap hati kami, menjamah mulut bibir kami, sehingga pujian yang kami naikkan itu berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut hadirat-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu.
lahir di hatiku hanya bersamamu Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Oh, kami memuji Kau Tuhan selamanya, ku agungkan, ku tinggikan Kau segalanya. Kaulah pujianku ya Tuhan. Oh, haleluya. Sembah hormat bagi-Mu, sembah Kau Tuhan, tinggikan Engkau selamanya Tuhan. Sebab Engkau yang besar, sebab Engkau yang mulia, sebab Engkau yang kudus. Kami puji kebesaran-Mu ya Tuhan, Raja di atas segala raja. Oh Yesus, nama yang hebat, nama yang perkasa, Yesus namanya. Oh, oh, Yarana Masikiri Yarana Basyanda. Kami memuji Kau Tuhan selama-lamanya. Oh, Yesus, terima kasih. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku
besar Engkau Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami memuji Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita telah memuji dan memuliakan Tuhan dan saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita kembali berdoa. Bapa kami bersyukur ya Tuhan, untuk pagi hari yang indah ini Tuhan masih memberi napas kehidupan kepada setiap kami untuk menikmati saat teduh bersama. Kami telah memuji, memuliakan Engkau dan meninggikan nama-Mu. Tuhan, saatnya kami akan sama-sama merenungkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami siap mendengarkannya. Roh Kudus, terus pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan penting bagi setiap anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini saat ini mendengarkan renungan firman Tuhan, khususnya dalam setiap kami mempersiapkan diri menyambut hari Natal pada tanggal 25 Desember nanti dan perayaan malam Natal pada tanggal 24 Desember. Biarlah setiap kami Tuhan dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan, dipenuhi oleh kasih Tuhan, dipenuhi oleh sukacita dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, mari Bapak Ibu yang siap dengar firman Tuhan bersama dengan saya mengatakan amin, amin, amin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah syair nyanyian yang wajib dinyanyikan pada setiap perayaan Natal, yaitu lagu Malam Kudus, atau dalam bahasa Inggris kita memahami lagu ini diberi judul sebagai lagu Silent Night. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam syair lagu Malam Kudus versi yang lama diterjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Syairnya berbunyi, malam kudus sunyi senyap, dunia terlelap. Hanya dua terjaga terus, ayah, bunda, mesra dan kudus. Anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus sunyi senyap, kabar baik menggegap. Bala sorga menyanyikannya, kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Salom, lahir Raja Salom. Malam kudus sunyi senyap, kurnia dan berkat tercermin bagi kami terus di wajah-Mu, ya anak kudus, cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Lagu Malam Kudus ini memiliki makna untuk mengenang peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Paling tidak ada 4 makna. Yang pertama menggambarkan malam yang tenang dan damai di Bethlehem, daerah Palestina. Yang kedua mengisahkan tentang keajaiban kelahiran bayi yang lembut, yaitu kelahiran Yesus Kristus, inkarnasi Allah menjadi manusia. Yang ketiga menyampaikan kabar sukacita dari malaikat akan kedatangan Sang Raja ke dunia. Sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, lagu ini diciptakan oleh seorang hamba Tuhan, seorang pendeta muda yang bernama Joseph Mohr. Dia berasal dari Austria, dan seorang lagi yang bernama Franz Xaver Gruber pada tahun 1818. Lagu ini pertama kali dinyanyikan pada malam Natal di gereja Santo Nicholas di Oberdorf, Austria. Lagu ini populer di dunia dan sering dinyanyikan untuk menyambut dan memeriahkan perayaan Natal. Lagu Malam Kudus sesungguhnya bukan hanya sekedar nyanyian yang indah, nyanyian yang menenangkan, nyanyian yang syahdu, tetapi lebih daripada itu, lagu Malam Kudus mengandung makna teologis yang mendalam tentang kelahiran Yesus Kristus. Paling tidak ketika kita mendengar pujian ini di malam Natal nanti, kita diajak untuk merenungkan minimal ada 3 poin utama yang harus kita pahami, yang kita mengerti ketika kita menaikkan nyanyian lagu Malam Kudus. Yang pertama,
Malam Kudus adalah malam kedamaian. Lirik lagunya bunyinya sebagai berikut. Malam Kudus sunyi senyap, dunia terlelap. Lukas 2 ayat 14 berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kelahiran Yesus membawa damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekhawatiran. Membawa damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang penuh kegelisahan, yang penuh kekacauan, yang penuh ketakutan. Malaikat menyampaikan berita damai sejahtera sebagai tanda bahwa Allah hadir untuk memperdamaikan kita manusia dengan Allah. Kedamaian sejati tidak berasal dari keadaan duniawi. Tetapi kita harus mengerti bahwa kedamaian sejati asalnya dari Tuhan, dari Yesus Kristus. Sebab di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6 dikatakan salah satu nama putra yang lahir yaitu Sang Raja Damai. Dan sebagai umat yang percaya kepadanya, kita dipanggil untuk menerima kedamaian ini dan menjadi pembawa damai bagi sesama manusia. Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Dan seorang teolog hamba Tuhan yang bernama Dietrich Bonhoeffer berkata, damai Natal bukanlah kesunyian kosong, tetapi kehadiran Allah yang aktif menyertai manusia dalam penderitaan dan membawa kita dalam pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, damai Natal, damai Yesus Sang Raja Damai yang ditawarkan Allah itu bicara soal kehadiran Allah secara aktif. Ingat ketika kita menaikkan pujian, kita menaikkan lagu Malam Kudus, itu artinya kita sungguh menyadari bahwa Allah hadir secara aktif menyertai kita dalam segala situasi, masalah, keadaan, penderitaan, kesulitan yang kita hadapi. Amin. Yang kedua, poin kedua Bapak Ibu yang bisa kita lihat dari pujian syair lagu Malam Kudus adalah bahwa Malam Kudus sesungguhnya menyatakan kasih Allah. Di dalam lirik lagu itu tertulis anak kecil, anak suci. Tidurlah dalam rahmat abadi. Hal ini bisa kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Kelahiran Yesus sesungguhnya adalah manifestasi kasih Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia, yang Allah berikan kepada ciptaannya. Allah mengutus putranya untuk menjadi manusia, tinggal di antara kita dan menanggung dosa kita di kayu salib, menebus kita dan melayakkan kita sebagai anak-anaknya. Natal adalah saat di mana kita merenungkan kasih Allah yang tanpa syarat dan menyalurkannya kepada orang lain juga. Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam nama Yesus, hal ini sesungguhnya mengingatkan kita untuk hidup dalam kasih dan kepedulian terhadap sesama. Harusnya perayaan Natal bukanlah perayaan di mana setelah itu terjadi perpecahan, perkelahian, saling tidak enak satu dengan yang lain. Harusnya perayaan Natal sama seperti Natal 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Natal itu mempersatukan begitu banyak orang yang hadir. Apakah dia gembala, apakah orang Majus, dipersatukan di dalam kasih Allah. Dan Natal adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kasih Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Kepada orang-orang yang
tidak kita suka di dalam kehidupan kita. Sehingga seorang teolog Calbat berkata, kasih Allah tidak statis, tetapi dinamis, dinyatakan melalui tindakan inkarnasi di malam Natal. Amin. Bapak Ibu, saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Poin ketiga, di dalam lirik lagu Malam Kudus, di sana lirik syairnya berkata, juru selamat manusia dalam dunia yang gelap. Kalau kita perhatikan lirik ini, kita akan menemukan bahwa lagu Malam Kudus, syair Malam Kudus membawa harapan bagi dunia yang berada di dalam kegelapan. Bukankah Yesaya menubuatkan di dalam Yesaya 9 ayat yang kedua, bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan kehadiran Yesus membawa terang sebab dia adalah terang dunia dan membawa pengharapan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Natal adalah awal dari rencana keselamatan Allah dan mencapai puncaknya di salib, selanjutnya pada kebangkitan Yesus Kristus. Kita hidup di dalam pengharapan bahwa Yesus adalah terang dunia yang membebaskan kita dari dosa dan memberikan kehidupan yang kekal. Dan kita melihat Natal memberi kita harapan bahwa Allah setia dalam janji-janjinya. C.S. Lewis menulis, Natal bukan sekedar kelahiran Yesus, tetapi awal dari pemulihan dan harapan bagi dunia yang jatuh. Kita butuh Yesus di dalam kehidupan kita. Perayaan Natal bukan sekedar aksesoris. Perayaan Natal bukan sekedar pesta pora. Perayaan Natal bukan sekedar bercengkrama satu dengan yang lainnya. Tapi sesungguhnya perayaan Natal mengingatkan kita akan kelahiran Sang Juru Selamat yang memberi pemulihan dan pengharapan kepada dunia yang gelap. Dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kita diingatkan bahwa Natal itu artinya kita menerima dan menyatakan kasih Allah, damai Allah, dan harapan yang datang kepada Kristus. Seperti para gembala yang bersuka cita dan menyabarkan kabar baik, kabar sukacita, kita pun dipanggil untuk menjadi saksi Allah bagi dunia ini. Bagi anggota keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Yesus. Bapak Ibu, di dalam Yesus Kristus, melalui lagu Malam Kudus, sesungguhnya kita diajak untuk yang pertama, mengalami damai sejahtera yang hanya diberikan oleh Kristus. Yang kedua, kita merenungkan kasih Allah yang begitu besar melalui pengorbanannya. Yang ketiga, menghidupi pengharapan bahwa Kristus adalah terang dan juru selamat dunia. Amin. Mari setiap kita mempersiapkan hati kita menyambut hari Natal 25 Desember 2024 dalam kasih, anugerah, dan damai sejahtera serta pengharapan di dalam Kristus. Amin. Mari kita satukan hati, kita kembali berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh kami diingatkan bahwa Allah mengasihi kami. Dengan peristiwa Natal kami diingatkan 2000 tahun yang lalu Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang maha besar mau datang ke tengah-tengah dunia. Inkarnasi di dalam Yesus Kristus sehingga setiap kami yang harusnya binasa, kami hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kami menerima damai sejahtera Tuhan, kami diselamatkan dan kami memiliki pengharapan kekal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, biarlah setiap kami yang pada pagi hari ini, saat ini
bersama-sama mengikuti saat teduh dimanapun kami berada. Hati kami diliputi oleh kasih-Mu, hati kami diliputi oleh damai sejahtera Tuhan, hati kami dipenuhi oleh pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkan mata imanmu kepada Allah, sumber berkat di dalam kehidupanmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Berkat besar melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita ini diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat bersama dengan saya mengatakan amin, amin, amin. Selamat pagi, selamat menyambut hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.